Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Arta Putri dengan NIM 241252393. Di sini saya akan menjelaskan karbohidrat. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CX H2OY. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida, aldehid, dan keton atau turunan mereka. Pada senyawa yang termasuk karbohidrat, terdapat gugus fungsi yaitu gugus min OH, gugus aldehid, atau gugus keton. Sir Walter Norman Howard, seorang ahli kimia, berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam, seperti pada gambar ini, yang merupakan contoh cincin segi enam yaitu adalah piran, di mana atom oksigennya terletak di sebelah kanan pinggir. Sedangkan ran merupakan bentuk cincin segi lima yang dimana oksigennya terletak di tengah. Oleh karena itu, diusulkan penulis rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin furan dan viran. Selanjutnya yaitu ada jenis karbohidrat berdasarkan jumlah sakaridanya. Pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana sesuai dengan rumus kimia umum CH2O dan disebut gula sederhana. Arti dari monosakarida itu adalah mono yang artinya satu dan sakarida artinya gula, di mana terbentuknya disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida mengandung 3 sampai 7 atom karbon dan berfungsi sebagai blok bangunan atau molekul yang lebih besar. Contoh dari berikutnya adalah contoh dari monosakarida. Pertama ada glukosa. Glukosa atau C6H12O6 adalah salah satu monosakarida terpenting yang disintesis selama fotosintesis dan berfungsi sebagai bahan bakar dan sumber energi. Disimpan sebagai glikogen polimer pada hewan dan sebagai pati pada tumbuhan. Glukosa adalah salah satu produk utama fotosintesis dan memulai respirasi seluler pada prokariota dan eukariota. Pada gambar sebelumnya ada glukosa dan galaktosa yang memiliki bentuk hampir sama ya. Tetapi ada perbedaan pada gambar tersebut, di mana perbedaannya terletak pada gugus OH di nomor 4, di mana yang di glukosa, gugus OH di nomor 4 ini berada di bagian bawah, sedangkan galaktosa, gugus OH-nya di nomor 4 berada pada bagian atas. Sedangkan fruktosa sendiri memiliki bentuk yang berbeda. Dan glukosa dan galaktosa memiliki bentuk piran, sedangkan fruktosa memiliki bentuk furan. Selanjutnya yaitu galaktosa. Galaktosa adalah sejenis gula yang kurang manis dibandingkan glukosa dan tidak terlalu larut dalam air. Galaktosa lebih banyak ditemukan pada disakarida, laktosa, atau gula susu. Galaktosa diklasifikasikan sebagai monosakarida, aldosa, heksosa, dan merupakan gula bereduksi. Selanjutnya yaitu ada fruktosa. Fruktosa atau levulosa adalah gula monosakarida yang banyak terdapat pada buah, madu, dan beberapa sayuran. Fruktosa biasanya ditemukan bersama glukosa dalam sukrosa. Selama pencernaan, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Rasa fruktosa lebih manis dibandingkan gula biasa dan memiliki indeks glikemik rendah, sehingga sering direkomendasikan untuk penderita diabetes. Metabolismenya melibatkan fosforilasi serta beberapa tahap pada enzimatik di hati.
Selanjutnya yaitu ada jenis karbohidrat disakarida. Disakarida terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan ini membentuk sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit glukosa sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan gugus hidroksil dari lainnya. Disakarida dipecah menjadi dua monosakarida di usus kecil selama proses pencernaan. Disakarida lain yang ada di alam termasuk sukrosa, laktosa, dan maltosa. Untuk rumus kimianya sendiri yaitu C12H22O11. Contoh disakarida pertama ada sukrosa. Sukrosa atau nama umumnya itu gula meja disebut juga sakarosa adalah disakarida yang paling dikenal karena perannya dalam nutrisi manusia. Sukrosa disintesis melalui proses fotosintesis untuk menyediakan energi dan atom karbon untuk sintesis senyawa lain dalam tanaman. Sukrosa adalah makronutrien yang mudah diasimilasi yang menyediakan sumber energi yang cepat bagi tubuh, memicu peningkatan glukosa darah yang cepat saat dikonsumsi. Pada pada slide ini terdapat foto reaksi kimianya di mana sukrosa memiliki dua monosakarida yang bagian kiri ini merupakan glukosa dan sebelah kanan ini merupakan fruktosa. Selanjutnya yaitu ada laktosa dan maltosa. Laktosa adalah satu-satunya gula atau karbohidrat yang signifikan yang berasal dari hewan. Laktosa adalah disakarida yang terdiri dari fragmen beta D-galaktosa dan beta D-glukosa yang terikat melalui ikatan glikosidik beta 14. Maltosa atau bisa disebut juga gula malt timbul dari reaksi dua molekul glukosa dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Maltosa merupakan anggota kedua dari rangkaian biokimia penting dari rantai glukosa. Maltosa ditemukan dalam sereal mentah, sayuran, dan produk sayuran, buah-buahan, almond, serta ayam sebagai gula gratis atau bisa juga berasal dari hidrolisis amilosa dan amilopektin atau pati yang terjadi pada berbagai sumber makanan. Pada slide ini ada gambar laktosa dan maltosa. Di laktosa ini sebelah kiri merupakan galaktosa karena berada di bagian atas. Sedangkan sebelah kanan merupakan glukosa. Karena maltosa ini ada glukosa dan glukosa sama. Selanjutnya yaitu ada teralosa. Teralosa terutama dikenal dari kemampuannya untuk melindungi protein dan biomolekul lain dalam kondisi stres sangat tinggi dan sangat rendah suhu. Sama dehidrasi atau di bawah tekanan osmotik. Teralosa dapat disintesis oleh jamur, tumbuhan, invertebrata. Teralosa memiliki keuntungan tambahan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada jenis karbohidrat yaitu oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat dengan derajat polimerisasi 2-10 atau 3-7 yang mencakup galaktosa oligosakarida, fruktosa oligosakarida, dan manan oligosakarida. Senyawa ini tidak dapat dicerna oleh enzim pankreas maupun usus, namun larut dalam etanol 80%. Jenis oligosakarida yang umum ditemukan dalam kacang-kacangan dan biji tumbuhan meliputi Rafinosa, Stachybosa, dan Verbacosa. Untuk pada gambar yang ada di slide ini, ada contoh dari Rafinosa, di mana Rafinosa terdiri dari tiga gula. Ada tiga gula. Pertama ada galaktosa, kemudian ada glukosa, dan ada fruktosa. Sedangkan Stachybosa ada 4. Pertama ada galaktosa, ada galaktosa juga. Jadi di Stachybosa ini memiliki 3 galaktosa dan 1 fruktosa. Rafinosa adalah disakarida yang terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Sedangkan Stachybosa adalah tetrasakarida non-reduksi yang ditemukan bersama-sama dengan rafinosa dalam kacang-kacangan dan tanaman lainnya.
Kemudian fibrosa terdiri dari unit galaktosa yang bergabung dengan sukrosa. Selanjutnya yaitu ada jenis karbohidrat polisakarida yang memiliki lebih dari 2 ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari ratusan hingga ribuan unit monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosida. Mereka dapat memiliki struktur linier seperti selulosa dan amilosa atau bercabang seperti amilopektin dan glikogen. Polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak memiliki rasa. Contoh polisakarida meliputi pati, glikogen, dan selulosa yang berfungsi sebagai sumber energi dan struktur pada tanaman dan hewan. Pada slide ini terdapat gambar menjelaskan tentang klasifikasi polisakarida berdasarkan jenis monomer penyusun dan ada tidaknya percabangan pada rantai molekuler. Pertama, di bagian sebelah kiri ini merupakan homopolisakarida yang tidak bercabang. Terdiri dari satu jenis monomer yang membentuk rantai lurus tanpa percabangan ditunjukkan oleh bentuk heksagonal putih yang seragam. Sedangkan yang kedua ini merupakan homopolisakarida bercabang. Terdiri dari satu jenis monomer yang membentuk rantai utama dengan satu atau lebih percabangan yang tersusun dari monomer yang sama. Selanjutnya yaitu ada heteropolisakarida yang tidak bercabang atau heteropolisakarida dua jenis monomer tidak bercabang. Terdiri dari dua jenis monomer yang berbeda ditunjukkan oleh heksagonal yang memiliki warna berbeda. Ada abu abu muda dan abu gelap atau hitam yang tersusun dalam rantai lurus tanpa percabangan. Dan selanjutnya yaitu ada heteropolisakarida, beberapa jenis monomer bercabang. Terdiri dari beberapa jenis monomer yang berbeda, terdiri dari warna abu muda, putih, dan abu gelap atau hitam yang membentuk rantai utama dengan percabangan. Yaitu ada jenis karbohidrat berdasarkan gugus karbonil atau strukturnya. Pertama ada aldosa. Aldosa mempunyai gugus karbonil terminalnya O rangkap CH yang disebut gugus aldehid. Contoh aldosa adalah glukosa, galaktosa, dan ribosa. Peletakannya ada di sebelah sini, paling atas yang terdapat warna pinknya. Untuk pada glukosa, pada slide sebelumnya, kan glukosa masuk ke dalam jenis aldosa. Untuk CHO-nya terletak pada bagian sebelah kanan yang tertulis hanya O. Kemudian untuk yang ketosa, contohnya yaitu fruktosa. Peletakan O-nya berada di tengah. Selanjutnya yaitu ada ketosa. Ketosa mempunyai gugus karbonil C rangkap O di tengah-tengah yang berikatan dengan atom karbon lainnya yang disebut keton. Contoh ketosa itu ada fruktosa seperti tadi dan ribulosa. Selanjutnya ada uji molis. Uji molis adalah uji karbohidrat yang paling sensitif. Prinsip kerja dari uji molis adalah reaksi alfa naftol ditambahkan H2SO4 pekat akan membentuk atau menghasilkan warna ungu pada turunan fulfural. Hasil uji molis akan berubah warna menjadi ungu. Meskipun uji molis mampu mendeteksi berbagai jenis karbohidrat, termasuk monosakarida, disakarida, dan polisakarida, uji ini tidak dapat mempertimbangkan perbedaan jenis karbohidratnya secara spesifik. Pada uji molis ini, glukosa ditambahkan dengan H2SO4 sebagai katalis. H2SO4 ini memecah dan mengisomerisasi glukosa menjadi fruktosa. Kemudian H2SO4 ini dari fruktosa sehingga kehilangan 3H2O-nya. 3H2O-nya.
Setelah dehidrasi, sisa struktural membentuk cincin furan dan atau hidroksi metil furfural seperti ini. Untuk hidroksi metil furfural bentuknya seperti ini. Pada HMF ini, di mana di glukosa terdapat H, C, dan OH. Sedangkan pada HMF ini hanya sudah hilang sehingga menyisakan O saja. Sedangkan pada barisan kedua itu OH-nya menghilang. OH ini menghilang. Pada baris yang ketiga juga OH-nya menghilang. Untuk bentuk dari HMF seperti ini. Ditambahkan H2SO4, kemudian menjadi furfural. Kemudian furfural ditambahkan alfa naftol menghasilkan senyawa kompleks. Selanjutnya yaitu ada uji Benedict. Pada uji Benedict akan menunjukkan hasil positif ketika adanya perubahan warna dari sampel biru jernih menjadi warna merah bata atau endapan warna merah bata. Terjadi perubahan warna pada sampel karena terbentuk endapan merah bata sehingga reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam glukosa reduksi yang berlangsung dalam suasana basah. Sifat basa yang dimiliki oleh pereaksi Benedict ini dikarenakan adanya senyawa natrium karbonat. Ada gula yang gula aldosa, kemudian ditambahkan 2Cu2+ tambah 5OH- menghasilkan senyawa karboksilat ditambah Cu2O yang menghasilkan warna merah bata atau endapan merah bata tambah 3H2O. Selanjutnya ada uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk mengidentifikasi monosakarida berdasarkan kemampuannya mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu2O yang tampak sebagai endapan merah. Monosakarida seperti glukosa dan fruktosa akan menghasilkan endapan merah pada dasar tabung, sedangkan disakarida tidak. Pada reaksi ini hampir sama dengan uji sebelumnya, tetapi berbeda pada reaksinya pertama, bukan reaksi, pada gugusnya. Yang sebelumnya merupakan gugus aldehid, sedangkan pada uji Barfoot ini merupakan gugus keton. Kemudian hasil pada uji Benedict menghasilkan gugus karboksil, sedangkan pada uji Barfoot menghasilkan gugus aldehid. Yaitu ada uji iodin. Uji iodin merupakan karbohidrat yang bertujuan untuk mendeteksi kandungan polisakarida. Percobaan yang mengandung polisakarida yaitu amilum atau pati. Hasil uji iodin berupa perubahan warna dari warna jingga, warna alami iodin menjadi warna biru kehitaman atau biru keunguan. Iodin tidak larut dengan baik dalam air, sehingga ditambahkan Ki untuk membentuk ion triiodida. Ion triiodida ini dapat masuk ke dalam struktur helix amilosa, membentuk kompleks amilosa iodin yang memiliki warna biru keunguan atau biru kehitaman. Uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk membedakan aldosa dan ketosa. Ketosa seperti fruktosa lebih cepat terhidrasi oleh HCl dan bereaksi dengan resorsinal membentuk kompleks berwarna merah ceri. Jika warna merah ceri muncul, sampel mengandung fruktosa. Jika tidak, sampel diduga mengandung aldosa seperti glukosa, manosa, atau galaktosa. Kemudian pada gambar ini, ketosa Ketosa, ini merupakan ketosa terhidrasi menghasilkan
Hidroksi hidroksimetil furfural atau HMF menghasilkan ini. Kemudian HMF ini ditambahkan dengan resorsinol dan HCl membentuk kompleks berwarna merah ceri. Selanjutnya ada uji osazon. Uji osazon digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat berdasarkan bentuk kristal osazon yang terbentuk akibat reaksi gula reduksi dengan fenilhidrazin. Glukosa, fruktosa, dan manosa menghasilkan kristal berbentuk jarum. Maltosa menghasilkan kristal seperti bunga matahari dan laktosa menghasilkan kristal berbentuk pupuk. Pada reaksi ini, glukosa glukosa memiliki gugus aldehid sehingga termasuk aldoheksosa dan dapat bereaksi dengan fenilhidrazin. Fenilhidrazin itu yang kemudian hasil dari kondensasi gugus aldehid di mana gugus aldehidnya ini berubah menjadi CH rangkap N NH C6H5. Hasil dari kondensasi gugus aldehid dengan fenilhidrazin. Kemudian fenilhidrazin mengoksidasi karbon karbon kedua dari glukosa sehingga terbentuk C rangkap N NH C6H5. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.